Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk matrikulasi etik legal hari ini, kita akan melihat kembali atau kita review kembali bersama mengenai sejarah perkembangan pelayanan dan pendidikan kebidanan di Indonesia. Sebenarnya untuk materi mengenai sejarah perkembangan pelayanan kebidanan, saya yakin waktu ibu-ibu masih di D3 Kebidanan, waktu belajar tentang konsep kebidanan, pasti sudah pernah diajarkan mengenai sejarah perkembangan pelayanan kebidanan ini. Makanya kenapa tadi di awal saya sampaikan bahwa anggaplah ini kita review bersama saja tentang bagaimana sih sejarah pelayanan kebidanan atau sejarah perkembangan pendidikan kebidanan di Indonesia. Nah, di awal kita akan lihat dulu mengenai definisi dari bidan, ya. Sebenarnya definisi dari bidan itu banyak ya, tapi di sini saya hanya mengambil dari beberapa saja. Tetapi intinya sebenarnya tidak jauh berbeda antara beberapa definisi yang sudah disampaikan tersebut. Yang pertama adalah bidan itu adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan yang diakui di negaranya, telah lulus dari pendidikan tersebut serta memenuhi kualifikasi untuk didaftarkan atau memiliki izin yang sah untuk melakukan praktik bidan. Nah, ini definisi berdasarkan International Confederation of Midwives ya tahun 2011. Jadi, definisi bidan itu adalah seseorang yang sudah ikut sekolah mengenai pendidikan bidan, diakui atau dia sudah lulus dari sekolah tersebut dan diakui sebagai bidan, didaftarkan atau diregistrasikan sebagai bidan dan dia punya lisensi atau dia punya izin yang sah untuk menjalankan praktik kebidanan. Nah, sedangkan kalau definisi bidan menurut Ikatan Bidan Indonesia atau menurut IBI, itu dikatakan sebagai seorang perempuan. Jadi bidan itu kan memang seorang perempuan ya, yang lulus dari pendidikan bidan, diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah negara Indonesia, memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregistrasi, disertifikasi, dan mendapatkan lisensi untuk mendapatkan izin untuk praktik bidan. Jadi sebenarnya definisi antara International Confederation of Midwives dan juga IBI itu sebenarnya tidak jauh berbeda ya, bahwa seseorang dikatakan bidan ketika dia sudah lulus pendidikan kebidanan, dia terregistrasi atau dia didaftarkan, lalu dia mempunyai lisensi atau mempunyai izin untuk menjalankan praktik kebidanan tersebut. Nah, sekarang kita lihat untuk perkembangan kebidanan. Siapa saja sih pelopor-pelopor yang memang berjasa dalam perkembangan kebidanan? Yang pertama pasti ada Hippocrates ya. Nah, Hippocrates ini memang di bidang kesehatan pasti namanya sudah tidak asing karena dia adalah dijuluki sebagai bapak kedokteran atau bapak pengobatan ya. Dia ini hidup di antara tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Nah, di sini beliau menyatakan bahwa atau menganjurkan bahwa setiap wanita yang bersalin itu harus ditolong atas dasar peri kemanusiaan. Dan prinsip ini memang masih kita jalankan sampai dengan saat ini ya, ketika kita lihat di etika ketika menolong persalinan atau etika ketika menghadapi pasien kan kita harus punya asas kemanusiaan yang kita terapkan. Dan Hippocrates juga menyatakan bahwa ketika seorang wanita yang bersalin itu ditolong atas dasar peri kemanusiaan dan juga meringankan penderitaan ibu. Dan beliau juga menganjurkan bahwa wanita yang bersalin harus mendapatkan perawatan lanjutan. Ya, dan ini juga memang masih kita terapkan sampai saat ini bahwa setiap wanita yang bersalin bukan ketika dia sudah selesai bersalin dan selesai, tapi kan ketika dia sudah selesai bersalin ada perawatan lanjutan yang kita lakukan gitu ya. Ketika bayi sudah lahir masih ada perawatan untuk kelahiran plasentanya bagaimana, kemudian masih ada pemantauan setelah kelahiran plasenta sampai dengan 2 jam postpartumnya. Lalu di masa nifasnya pun masih terus dipantau sampai dengan 40 hari. Lalu juga setelah Hippocrates ada Soranus, ini beliau berasal dari Turki ya, ini dikenal dengan Bapak Kebidanan. Nah, di sini beliau berpendapat bahwa seorang bidan hendaknya adalah seorang ibu yang telah mengalami sendiri kelahiran bayi. Ya, jadi di sini beliau mengatakan bahwa
bidan itu harusnya seseorang yang memang sudah pernah mengalami kelahiran bayi itu sendiri, sehingga dia punya sudah bisa merasakan apa sih yang dirasakan oleh wanita lain ketika dia sudah bisa mengalami itu sendiri. Dan juga bidan adalah seorang ibu yang tidak takut. Lalu selanjutnya pelopor yang lain ada Ambroise, ini dia hidup pada tahun 1510 sampai 1590. Ini adalah seorang ahli bedah. Lalu ada Vanquois Morisot, dia ini ahli kebidanan yang memang menemukan tentang cara melahirkan kepala pada letak sungsang. Ya, jadi ketika melahirkan kepala pada letak sungsang ada beberapa manuver yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah manuver Morisot, ya, untuk melahirkan kepala pada kondisi sungsang. Lalu selanjutnya adalah William Smile. Ini hidup pada tahun 1718 sampai 1783 ya. Beliau ini murid dari Ambroise. Lalu ada Dr. James Leute. Itu hidup pada tahun 1729 sampai 1810. Nah, itu adalah beberapa tokoh yang mempelopori tentang kebidanan. Lalu selanjutnya kita lihat mengenai kemajuan kebidanan. Ya, yang pertama ada tokoh yang namanya Arantius. Dia ini seorang guru besar dari Italia. Nah, dia menemukan cara duktus sementara pada janin untuk menghubungkan vena umbilikus dengan vena cava inferior. Lalu ada juga Bondela dari Prancis, itu tahun 1745 sampai dengan 1810 ya. Jadi dia yang mempelajari tentang panggul dan menemukan ukuran-ukuran panggul. Lalu ada Hodge, ini dia menemukan bidang-bidang dalam panggul ya. Bidang Hodge yang sekarang kita pakai, Hodge 1, Hodge 2, Hodge 3, dan Hodge 4 ini merupakan penemuan dari si Hodge ini ya, sebuah bidang khayal yang kita pelajari sampai dengan sekarang atau kita kenal dengan bidang Hodge. Penemunya adalah si Hodge ini. Nah, lalu selanjutnya kita lihat mengenai perkembangan pelayanan kebidanan di Indonesia. Nah, untuk perkembangan pelayanan kebidanan ini mungkin agak sedikit membosankan karena ini lebih kepada sejarah ya. Apa saja yang terjadi per tahun dari setiap pendidikan kebidanan yang ada. Nah, kita mulai dari tahun 1807 ya. Jadi tahun 1807 itu zaman Gubernur Jenderal Hendrik William Daendels, itu di mana para dukun itu sudah ditarik untuk pertolongan bersalin. Ya, masih zaman pemerintahan Belanda. Lalu tahun 1849 itu dibuka pendidikan doktor Jawa di Batavia. Lalu tahun 1851 dibuka pendidikan bidan bagi wanita pribumi di Batavia. Yang dibuka oleh seorang dokter militer Belanda, Dr. Bos, berlangsung singkat, ini hanya 2 tahun saja. Nah, kenapa hanya dibuka selama 2 tahun saja lalu ditutup? Karena di sini dikatakan kurang peminat dan masih ada pembatasan atau larangan wanita untuk keluar dari rumah ya. Sehingga dia hanya berlangsung 2 tahun untuk pendidikan bidan bagi wanita pribumi ini. Lalu selanjutnya tahun 1891 itu persiapan untuk dibuka kembali pendidikan bidan. Dan tahun 1902 itu pendidikan bidan dibuka kembali untuk pribumi di Rumah Sakit Militer Batavia. Lalu tahun 1904 ini dibuka pendidikan bidan untuk wanita keturunan Belanda Indo di rumah sakit swasta di Makassar ya. Nah, di lulusan bidan pada pendidikan kebidanan yang dibuka tahun 1904 ini dikatakan bahwa lulusannya itu harus siap ditempatkan di mana saja, melayani masyarakat cuma-cuma, tetapi mendapatkan tunjangan. Tunjangan dari pemerintah saat itu adalah sekitar 15 sampai dengan 25 gulden ya. Itu saat pemerintah Belanda. Lalu tunjangan tersebut naik pada tahun 1922 menjadi 40 gulden.
Lalu selanjutnya pada tahun 1900-an, itu tahun 1911 sampai dengan, 1911 atau tahun 1912 itu dimulai pendidikan tenaga perawatan secara terencana di CBZ. Itu di Semarang dan di Batavia. Nah, itu calon yang diterima itu dari HIS ditempuh dalam 4 tahun. Nah, awalnya pendidikan tenaga perawatan ini hanya terbatas pada pria saja. Namun pada tahun 1914 baru diterima lulusan atau diterima pelajar yang wanitanya. Ya, jadi awalnya tahun 1911 atau 1912 itu pendidikan tenaga perawatan itu hanya terbatas pada pria. Nah, baru pada tahun 1914 baru ada pelajar wanitanya. Dan di sini setelah pelajar wanitanya ini lulus, dia bisa meneruskan ke kebidanan selama 2 tahun. Dan kalau pria dia lulus, dia bisa meneruskan ke keperawatan selama 2 tahun. Nah, lalu pada tahun 1918, Budi Kemuliaan membuka rumah bersalin dan pendidikan bidan. Lama setelah itu baru tahun 1935 atau 1938, Belanda mulai mendidik bidan lulusan MULO. Nah, ini dibuka di beberapa kota besar, itu seperti di RSB Budi Kemuliaan, RSB Palang 2 Jakarta, dan RSB Mardi Waluyo Semarang. Nah, pada tahun tersebut juga keluar peraturan untuk membedakan lulusan bidan berdasarkan latar belakang pendidikan. Ya, jadi ada yang dinamakan bidan kelas 1 dan ada bidan kelas 2. Ya, jadi kalau bidan kelas 1 itu adalah bidan yang memang dengan dasar pendidikan MULO dan kebidanan 3 tahun. Sedangkan kalau bidan kelas 2 itu adalah bidan dari lulusan perawat atau mantri. Nah, pembeda antara bidan kelas 1 dan kelas 2 itu dilihat dari ketentuan gaji pokok dan juga tunjangan yang diberikan. Lalu pada zaman penjajahan Belanda, ini didirikan sekolah perawat atau sekolah bidan yang memang sedikit berbeda dari zaman Belanda, tetapi persyaratannya mirip. Hanya saja saat ini minat pesertanya itu kurang, ataupun kalau mendaftarnya terpaksa, karena tidak ada alternatif pendidikan yang lain. Nah, lalu kemudian tahun 1948, Dr. H. Sinaga mengeluarkan stensilan untuk pendidikan bidan, dan Dr. S.A. Gulam mengeluarkan buku ilmu kebidanan 2 untuk bagian patologinya. Lalu tahun 1950, Dr. Mukhtar dan Dr. Sulianti membentuk bagian KIA di Depkes. Tahun 1950 sampai tahun 1953 dibuka sekolah bidan lulusan dari SMP. Batas usianya minimal 17 tahun dan lama pendidikannya ini 3 tahun. Lalu selanjutnya karena kebutuhan tenaga yang lumayan banyak, lalu kemudian dibuka kembali pendidikan pembantu bidan penjenang kesehatan E. Itu pada tahun 1976, lalu setelahnya itu ditutup. Kemudian selanjutnya tahun 1953 sampai 1965 itu dibuka kursus tambahan bidan atau KTB di Yogyakarta. Lamanya 7 sampai 12 minggu, lalu tahun 1960 KTB ini pindah ke Jakarta, lalu ditutup pada tahun 1967. Nah, sebenarnya tujuan diberikan kursus tambahan bidan ini adalah supaya mengenalkan perkembangan program KIA sebelum bidan mulai tugas di BKIA. Ya, jadi tujuan adanya kursus tambahan bidan ini adalah supaya dikenalkan mengenai perkembangan program KIA-nya sebelum bidannya itu mulai bertugas di BKIA. Nah, tahun 1954 dibuka pendidikan guru bidan bersamaan dengan guru perawat dan perawat kesmas di Bandung.
Awalnya, pendidikan ini hanya berlangsung 1 tahun, lalu kemudian menjadi 2 tahun, dan terakhir menjadi 3 tahun. Lalu tahun 1972, pendidikan guru bidan dan guru perawat serta perawat kesmas ini dilebur menjadi SGP atau Sekolah Guru Perawat, menerima calon dari sekolah perawat dan sekolah bidan. Lalu tahun 1970 dibuka pendidikan bidan yang menerima dari SPR, dan 2 tahun pendidikan bidan disebut Sekolah Pendidikan Lanjut Jurusan Kebidanan. Tetapi ini tidak merata di semua provinsi. Nah, tahun 1974, mengingat jenis tenaga kesehatan menengah dan bawah sangat banyak, Departemen Kesehatan kemudian menyederhanakan pendidikan tenaga kesehatan non-sarjana. Jadi kemudian sekolah bidan itu ditutup dan dibuka SPK. Nah, tujuannya supaya adanya tenaga di lapangan yang salah satu tugasnya menolong persalinan, karena beda falsafah dan kurikulum, terutama berkaitan dengan kemampuan bidan. Nah, kemudian selanjutnya tahun 1974 sampai 1984 ini sekolah bidan ditutup ya, tetapi IB-nya tetap ada. Jadi masa kekosongan ini di Indonesia pernah 9 tahun tidak ada pendidikan bidan. Lalu kemudian tahun 1981 untuk meningkatkan kemampuan SPK dalam pelayanan KIA termasuk kebidanan, dibuka D1 KIA. Nah, ini berlangsung 1 tahun dan tidak dilakukan oleh semua institusi. Lalu tahun 1981 dibuka D1 KIA untuk meningkatkan kemampuan SPK dalam pelayanan KIA termasuk kebidanan. Tahun 1985 ini angka kematian ibu dan angka kematian bayi itu meningkat, sehingga dibuka lagi program pendidikan bidan dari lulusan SPR dan SPK. Saat itu dibutuhkan bidan yang memiliki kewenangan untuk meningkatkan pelayanan KIA dan KB. Lama pendidikannya 1 tahun, lulusan kemudian dikembalikan ke institusi pengirim. Tahun 1989, dibuka pendidikan bidan secara nasional yang memperbolehkan lulusan SPK untuk langsung masuk PPB atau program pendidikan bidan. Nah, tahun 1989 dibuka keras program pendidikan bidan secara nasional yang memperbolehkan lulusan SPK langsung masuk pendidikan bidan, ya, dikenal dengan PPB atau program pendidikan bidan A. Lama pendidikannya 1 tahun, lulusan ditempatkan di desa dengan tujuan memberikan pelayanan kesehatan, terutama terhadap ibu dan anak di daerah pedesaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta menurunkan angka kematian ibu dan anak. Kemudian tahun 1993 dibuka PPB B dari Akper. Ya, tadi tahun 1989 itu PPBH, lalu tahun 1993 itu dibuka PPBB dari Akper. Lalu tahun 1993, kenyataan lulusan tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan sebagai bidan profesional, ya, karena pendidikannya memang sangat singkat. Jumlah peserta terlalu besar sehingga kesempatan untuk praktik klinik kebidanan sangat kurang. Lalu, karena lulusan SPK tidak mencukupi kebutuhan bidan desa, maka dibuat program Cepat Pendidikan Bidan atau PPBC dengan latar pendidikan SMP ditambah pendidikan 3 tahun. Nah, ini diselenggarakan di 11 provinsi, yaitu di Aceh, Bengkulu, Lampung dan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, NTT, Maluku, dan Irian Jaya. Hanya untuk kebutuhan mendesak, berlangsung sampai 1997 kecuali di Irian Jaya. Lalu dibuka PPBC dari SMP di 11 provinsi tersebut dengan kurikulum 3.700 jam dalam 6 semester atau sekitar 3 tahun. Tahun 1994,
Bidan desa merupakan PTT dikontrak 3 tahun dan diperpanjang 2 kali 3 tahun lagi. Penempatan ini menyebabkan orientasi sebagai tenaga kesehatan berubah. Bidan dipersiapkan sebaik-baiknya tidak hanya kemampuan profesional, tapi juga kemampuan komunikasi, konseling, dan mampu menggerakkan masyarakat desa untuk peningkatan taraf kesehatan ibu dan anak. Kemudian PPBA diselenggarakan dengan peserta yang cukup besar dengan harapan tahun 1996 sebagian desa itu sudah memiliki bidan. Nah, pada tahun 1994 itu di Rumah Sakit Sin Carolus sudah melaksanakan pendidikan bidan dari lulusan SMA. Lamanya 3,5 tahun, namun tidak berlangsung lama. Pada tahun 1994 juga sudah dilaksanakan pelatihan pelayanan kegawat daruratan maternal dan neonatal. Dari hasil penelitian dianggap tidak kompeten karena lama pendidikan singkat hanya berlangsung 2 tahun saja. Tahun 1995 sampai 1998, IBI bekerja sama langsung dengan Mother Care melakukan pelatihan bidan rumah sakit dan bidan puskesmas serta bidan di desa Provinsi Kalimantan Selatan. Lalu selanjutnya untuk memenuhi tuntutan profesionalisme, tahun 1996 Kepmenkes RI nomor 4118 tahun 87 dan Kepmendikbud nomor 009-U-1996 itu kemudian membuka D3 kebidanan dengan institusi akbid di 6 provinsi menerima calon dari SMA. Kemudian 1996 status itu berubah menjadi bidan PTT. Kontraknya selama 3 tahun. Kemudian diperpanjang 2-3 tahun berikutnya. Dan bidan ditempatkan di setiap desa menjadi PNS golongan 2. Penempatan bidan di desa harus dipersiapkan dengan baik, tidak hanya kemampuan klinik tapi juga keterampilan interaksi ya. Tujuannya supaya bisa mengurangi angka kematian ibu ataupun angka kematian bayi. Lalu pada tahun 2000, kurikulum D3 kebidanan itu telah direvisi. Tahun 2001 itu ada tercatat 65 institusi D3 kebidanan, 45 Depkes dan 20 swasta di seluruh Indonesia. Sampai tahun 2008 itu telah tercatat kurang lebih 310 institusi D3 kebidanan. Nah, pada tahun 2000 juga telah ada pelatihan asuhan persalinan normal yang dikoordinasikan dengan maternal neonatal health, pelatihan life skill, dan juga asuhan persalinan normal. Nah, pelatihan ini tidak hanya ditujukan untuk bidan yang di pelayanan, tetapi juga bagi guru, dosen-dosen dari Akademi Kebidanan. Nah, kemudian selain pendidikan formal dan pelatihan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan, diadakan seminar dan lokakarya organisasi. Nah, ini dilaksanakan tiap tahun selama 2 kali, tahun 1996 sampai 2000 dengan biaya dari UNICEF. Jumlah institusi selanjutnya itu sudah semakin banyak, ditambah jumlah guru kompetennya itu terbatas. Nah, tahun 2000 dibuka program pendidikan Diploma 4 Bidan Pendidik yang diselenggarakan di FKUGM. Lamanya 2 semester atau 1 tahun, telah menghasilkan 7 angkatan dan gelar yang diperoleh itu adalah SSIT. Kemudian institusi lain penyelenggara D4 itu seperti UNPAD tahun 2002, USU 2004, Stikes Ngadiwaluyo Semarang, Stikim Jakarta tahun 2003, Poltekkes Kalsel dan Kaltim 2009, dan tempat lain. Nah, awalnya program dirancang untuk menghasilkan bidan pendidik 1.000 lulusan. Hanya dilaksanakan sebagai masa transisi dalam upaya pemenuhan kebutuhan dosen. Lalu pada bulan Mei 2006, itu UNPAD membuka S2 kebidanan, menerima dari D4 bidan. Kemudian tahun 2008 itu dibuka S1 kebidanan di UNER, Brawijaya, dan Unhas. Nah, sekarang sudah ada Undang-Undang Kebidanan yang terbaru, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019. Nah, di sini dikatakan bahwa bidan itu wajib untuk pendidikan profesi supaya bisa membuka praktek secara mandiri ya. Bidan wajib ikut pendidikan profesi untuk buka praktek mandiri. Untuk dapat berpraktik
secara mandiri, maka seorang bidan diwajibkan mengambil pendidikan profesi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan. Nah, demikian materi kita mengenai sejarah perkembangan kebidanan di Indonesia. Semoga bisa dimengerti oleh ibu-ibu semuanya. Terima kasih.